Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Allah Bapa mengasihi dunia sama seperti Dia mengasihi Tuhan Yesus. Maka layak dan sepantasnya kita juga senantiasa menyadari betapa Allah Bapa mengasihi kita semua sebagai umat pilihan-Nya. Dalam tahun refleksi ini, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar tetap sehati dan sejiwa dalam kesatuan umat Allah, senantiasa saling mengasihi dalam wujud bela rasa, serta turut ambil bagian dalam penderitaan sesama makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kita senantiasa mau membuka hati untuk Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna melalui pengorbanan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sampai wafat di kayu salib. Buatlah kami berani meleburkan diri dalam kesatuan umat Allah sebagai gereja-Mu yang kudus. Dan semoga kami semakin layak dan pantas menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil menurut Santo Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki novena yang ketujuh, hari yang ketujuh dari novena Roh Kudus. Kita sudah menjalani dari hari pertama hingga saat ini, hari yang ketujuh di mana kita akan merenungkan tema Roh Kudus mempersatukan umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus adalah roh pemersatu, menjadi spirit pemersatu dalam kehidupan umat Allah. Kita seringkali mengalami perpecahan, seringkali mengalami ketidaksatuan, seringkali kita mengalami pecah belah, situasi di mana orang saling berselisih pendapat, adanya kontradiksi, entah itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kerja, dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetangga, dengan orang yang lebih tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan anak-anak. Tetapi juga kita mengalami itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam situasi dalam diri kita. Misalnya, saya mau ini, tetapi di saat yang sama saya mau ini yang bertolak belakang. Saya ingin ke sana, tetapi di saat yang sama saya ingin ke situ, di mana keduanya ini bertolak belakang. Artinya ada kontradiksi dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Tidak ada kesatuan. Kita menjadi bingung untuk menentukan pilihan, dan kita menjadi tidak fokus karena itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai buah dari novena kita, sebagai buah dari pemberian Allah kepada kita, kita ingin memohon agar kita dikaruniai rahmat persatuan, agar Roh Kudus yang adalah roh pemersatu hadir dalam diri kita masing-masing, agar dalam diri kita sendiri kita merasakan adanya kesatuan itu. Kita tahu bahwa sebagai manusia yang lemah, yang fana, kita menginginkan persatuan. Itu menjadi idealis kita. Kita memimpikan yang namanya kesatuan. Kita tahu negara kita mempunyai dasar negara yang disebut Pancasila, dan sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sebagai negara kita menginginkan adanya persatuan, dan itu berasal dari keinginan pribadi, keinginan individu kita. Kita tahu bahwa persatuan adalah salah satu unsur dari kesempurnaan. Hal yang sempurna adalah hal yang satu. Tidak ada hal yang terpecah belah, tidak ada kontradiksi. Yang adalah sifat Allah. Allah adalah satu. Oleh karena itu kita wajar sebagai manusia kita menginginkan, kita desire akan adanya kesatuan, unity. Oleh karena itu Roh Kudus yang kita mohonkan,
yang kita mau merayakan nanti dalam hari Pentakosta, kita menginginkan agar kita memohon agar Roh Kudus, Roh Pemersatu itu menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita tidak saja menjadi sumber kesatuan, tetapi kita menjadi agen-agen pemersatu dalam keluarga kita. Semoga kita juga menjadi sumber agar keluarga ini menjadi satu, sumber di mana keluarga bisa mengalami kesatuan, tidak mengalami cekcok, tidak mengalami keterpecah belahan. Begitu juga dalam dunia kerja. Semoga kita, Anda dan saya, menjadi agen-agen yang membawa persatuan. Karena apa? Karena kita mempunyai Roh Kudus. Karena kita dianugerahi Roh Pemersatu oleh Allah sendiri. Itulah yang ingin kita mohonkan dalam novena kita hari ini. Semoga negara kita, semoga dunia ini menjadi satu. Tidak ada pecah belah, tidak ada cekcok, tidak ada kontradiksi. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu kesempurnaan hidup, di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuannya masing-masing, sesuai dengan kehendak Allah. Kita tadi mendengar dalam bacaan Injil, Kristus sendiri menginginkan agar kita, manusia, mengalami persatuan, mengalami yang namanya unity. Dan untuk itu kita butuh yang namanya the spirit of unity. Semoga Anda dan saya dalam hari-hari ini diberikan itu, the spirit of unity. Sehingga kita tidak saja mempunyai unity dalam diri kita masing-masing, dalam diri kita sendiri, tetapi memberikan unity itu kepada orang lain di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa umat. Dalam situasi penuh tantangan ini, kita memerlukan keberanian iman agar kita tetap dipersatukan dengan Bapa melalui persatuan dengan Kristus, Sang Juru Selamat dalam kemuliaan. Maka marilah dengan bimbingan dan terang Roh Kudus, kita panjatkan doa-doa permohonan kita, agar iman kita tetap terjaga sebagai kesatuan umat Allah. Umat dimohon menjawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi Bapa Suci Paus Fransiskus dan para uskup. Semoga Roh Kudus tercurah agar senantiasa melindungi dan memberi semangat kepada Bapa Suci Paus Fransiskus dan para uskup dalam menggembalakan umat yang dipercayakan kepada mereka, khususnya yang berada di daerah-daerah konflik, sehingga umatnya tidak terpecah belah, semakin memiliki kedalaman iman, setia, dan berani membela nilai-nilai kebaikan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin negara dan tokoh masyarakat. Semoga Roh Kudus dicurahkan kepada para pemimpin negara dan masyarakat, agar mereka mampu mengatasi segala kesulitan dan menjunjung tinggi semangat pengabdian tanpa mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, melainkan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Marilah kita mohon. Marilah berdoa bagi generasi muda gereja. Semoga Roh Kudus dicurahkan kepada para kaum muda sebagai penerus gereja di masa datang, agar semakin bertumbuh dalam iman, tetap berpengharapan kepada Allah, tetap setia dan berani menjadi saksi kebenaran Kristus yang sejati. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita semua yang mengikuti novena ini.
Semoga Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua, agar kita menyadari bahwa kita semua adalah umat Allah di dalam gerejanya yang kudus, sehingga kita dimampukan untuk semakin beriman, murah hati, rendah hati, berbela rasa, rela berkorban untuk menjadi teladan dalam keutamaan rohani. Marilah kita mohon. Marilah kita mendoakan wujud permohonan pribadi dalam novena ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putramu supaya kami percaya kepada kasih-Mu yang maha agung. Sudilah mendengarkan doa-doa permohonan kami, agar hidup kami berbuah nilai-nilai luhur dalam semangat kesatuan bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon karunia Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas kelimpahan berkat surgawi yang telah kami terima. Semoga kami pun senantiasa berbela rasa, dengan tulus ikhlas berbagi keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang kami miliki, sebagaimana Engkau telah menganugerahkannya dengan cuma-cuma, demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dan semoga kami tetap Kau satukan di dalam gereja-Mu yang kudus, sebagai tanda kehadiran-Mu di dunia, dan hidup kami menjadi semakin menjadi berkat bagi seluruh makhluk ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Hikmat. Turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian. Turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat. Dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan. Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami
untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua yang berdoa dalam novena Roh Kudus ini, segala rencana, segala niat baik, usaha-usaha kita, kehidupan harian kita, dan khususnya dalam usaha kita untuk menciptakan persatuan, selalu dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, novena Roh Kudus hari ke-7 telah selesai. Marilah kita pergi dan mewartakan persatuan Allah. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita senantiasa membuka hati agar kasih Allah dapat terus mempererat dan menjadikan kita satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati